Selamat pagi anak-anak kelas 3 dan kelas 4. Mari ikuti devosi pagi hari ini di hari Senin 22 Februari 2021. Sebelumnya kita akan bernyanyi, Ibu akan putarkan lagunya, silakan anak-anak bernyanyi dari tempatnya masing-masing. Ya, mari siapkan hati, kita mau berdoa, lipat tangan, dan tutup mata. Kita berdoa. Bapa kami di dalam kerajaan sorga, Bapa yang maha mulia dan maha kudus, kami mengucap syukur atas kebaikan Tuhan. Kami mau belajar firman-Mu melalui devosi pagi hari ini. Karena itu Tuhan, kami memohon pertolongan Roh Kudus-Mu Tuhan, memimpin kami semua di dalam belajar mengenal akan firman-Mu. Terima kasih Bapa di sorga, memberkati kami agar dapat melakukan segala perintah Tuhan di dalam hidup kami. Kami boleh hidup di dalam kebenaran firman-Mu, dan kami boleh taat mendengarkan firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Ya, pembacaan Alkitab terambil dari kitab Yosua pasal 14 ayat 1 sampai ayat 15. Silakan anak-anak mengambil waktu untuk membacanya. Ya, pembahasan kita pada hari ini adalah yang pertama tentang topik besar dari devosi ini, yang kedua pembagian bahasan firman, dan yang ketiga mengenai pembahasan, dan empat, hal apa yang dapat kita pelajari. Nah, anak-anak, topik besar kita pada
devosi hari ini adalah tentang tanggung jawab manusia, ya. Jadi, pembagian pusaka suku-suku Israel itu dilakukan oleh Tuhan sendiri melalui Yosua sebagai tanda bahwa pusaka mereka aman. Nah, mari lihat pembagian bahasan firman Tuhan devosi pagi hari ini. Yang pertama kita lihat dari kitab Yosua pasal 14 ayat 1 sampai 5 tentang pembagian tanah Kanaan. Dan bagian kedua, Yosua pasal 14 ayat 6 sampai 12 tentang perkataan Kaleb bin Yefune. Dan Yosua pasal 14 ayat 13 sampai 15 tentang Kaleb mendapat Hebron. Ya, anak-anak, kita akan masuk di dalam pembahasan firman Tuhan pada devosi pagi hari. Ya, kita masuk pada bagian pertama dari pembahasan kita, yaitu Yosua pasal 14 ayat 1 sampai 5 tentang pembagian tanah Kanaan. Nah, Ibu akan mengingatkan anak-anak pada cerita yang lalu, Allah telah memimpin bangsa Israel dalam setiap peperangan ya, untuk mendapatkan tanah yang dijanjikan itu sampai pada kemenangan atas raja-raja di utara. Jadi setiap peperangan yang dikerjakan oleh bangsa Israel, Allah memimpin mereka. Nah, di sini Yosua melanjutkan tugas Musa untuk membagi tanah Kanaan kepada suku-suku Israel, ya. Nah, Yosua ini adalah seorang pemimpin yang memiliki integritas tinggi ya. Seorang yang taat kepada perintah Tuhan, ya. Nah, Ibu lanjut. Dulu Musa telah memberikan wilayah di sebelah timur Sungai Yordan kepada suku Ruben, suku Gad, dan setengah suku Manase ya. Di dalam melakukan tugasnya, Yosua bertindak sebagai pengantara seperti Musa ya. Yosua melakukan pembagian itu dengan menggunakan undi ya. Jadi Tuhan sendiri yang menentukan tanah yang akan menjadi milik pusaka tiap-tiap suku ya. Jadi di dalam pembagian tanah ini Tuhan sendiri yang melakukannya melalui Yosua agar tanah pusaka mereka itu aman ya. Ya, sekarang kita lihat bagian kedua, yaitu Yosua pasal 14 ayat 6 sampai 12 tentang perkataan ya Kaleb bin Yefune ya. Nah, di sini pada waktu itu berkatalah Kaleb bin Yefune kepada Yosua, "Engkau tahu firman yang diucapkan Tuhan kepada Musa abdi Allah itu tentang aku dan tentang engkau di Kades Barnea ya." Jadi Kaleb mengingatkan Yosua tentang janji Tuhan kepadanya ya. Hanya Kaleb yang diizinkan untuk memilih tanah yang akan menjadi milik pusakanya, yaitu tanah yang Tuhan janjikan kepadanya ketika dia mendapat tugas mengintai Kanaan beberapa puluh tahun yang lalu, ya. Karena dia telah memberikan laporan yang jujur sebagai bukti kesetiaannya kepada Tuhan. Jadi dari cerita ini kita mau belajar bahwa ketika kita dipercayakan sebuah tanggung jawab, sebuah pekerjaan, sebuah tugas, mari kita kerjakan dengan kejujuran dan mengerjakannya dengan penuh tanggung jawab ya. Nah, ketika itu orang Israel sangat ketakutan terhadap orang Enak yang tinggal di sebelah selatan ya. Dan Kaleb serta Yosua memberikan kesaksian yang benar dalam tugas mereka sebagai pengintai ya. Jadi Ibu ingatkan kenapa sampai Kaleb sendiri yang diizinkan Tuhan untuk memilih tanah pusakanya ya. Lalu Tuhan menjanjikan pegunungan yang terletak di sebelah selatan itu kepada Kaleb ya. Nah,
para raksasa keturunan Enak ya, yang di Kanaan itu telah dikalahkan oleh Yosua, tetapi belum semuanya musnah. Maka orang yang memperoleh tanah tersebut harus menyelesaikannya. Siapa yang memperoleh tanah tersebut? Yaitu Kaleb ya. Nah, selanjutnya kita masuk pada bagian yang ketiga, Yosua pasal 14 ayat 13 sampai 15. Kaleb mendapat Hebron ya. Jadi Kaleb yang akan menempati tanah Hebron itu ya. Nah, mengetahui bahwa tanah yang dia tempati itu ada tugas dan tanggung jawab yang harus dia lakukan ya, maka Kaleb berjanji kalau dia akan menghalau orang Enak itu dari tempat itu ya. Nah, di sini kita melihat bahwa setiap berkat ada tanggung jawab ya. Kita yang sudah menerima keselamatan dari Tuhan Yesus Kristus wajib menjaga keselamatan itu dengan hidup taat kepada firman Tuhan ya. Bahkan kita pun diberikan bonus-bonus ya, seperti bakat-bakat khusus. Ada yang pandai melukis, ada yang pandai bernyanyi, bahkan ada yang memiliki kepandaian kepintaran tertentu ya. Nah, semuanya itu bisa berguna ya. Semua berkat itu akan benar-benar berguna apabila kita kembangkan dengan serius, kita mau tekun belajar, kita mau tekun berlatih ya, sampai akhirnya kita bisa menjadi orang yang mampu, orang yang memiliki keterampilan, dan dengan bakat yang kita dapatkan itu kita bisa pakai untuk kemuliaan nama Tuhan ya. Nah, hal yang sama juga berlaku untuk semua tanah yang diberikan kepada suku-suku Israel yang lain ya. Mereka harus menghalau habis orang-orang Kanaan yang masih tersisa di wilayah yang mereka peroleh itu ya. Jadi berkat yang ada tanggung jawab yang harus dikerjakan ya. Nah, dengan berharap pada penyertaan Tuhan ya, maka bangsa Israel dapat menghalau orang-orang Enak dari tanah milik pusakanya ya. Jadi kita belajar bahwa setiap berkat yang kita peroleh ada tanggung jawab yang harus kita kerjakan ya. Dan setiap tanggung jawab itu harus dikerjakan dengan sungguh-sungguh ya, karena Tuhan sudah memberikan kepada kita ya. Jadi mari kita bersyukur untuk setiap berkat yang Tuhan berikan, maka tanggung jawab kita mengerjakan dengan sungguh-sungguh. Firman Tuhan memberkati kita. Nah, dari perenungan pembahasan firman Tuhan pagi ini, apa yang dapat kita pelajari? Pertama, dalam setiap berkat ada tanggung jawab. Kedua, kita diberikan bakat, maka kita harus mengembangkannya. Ketiga, keselamatan dari Tuhan Yesus wajib dijaga dengan hidup taat kepada firman Tuhan. Ya anak-anak, kita akan masuk di dalam doa untuk bersyukur firman Tuhan yang sudah dapat kita pelajari. Mari kita berdoa. Bapa kami di sorga, kami mengucap syukur untuk firman Tuhan pagi ini. Kami boleh mengenal Engkau melalui firman Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami menyerahkan seluruh kegiatan kami sepanjang hari ini, memberkati kami dalam setiap tugas dan tanggung jawab kami sebagai siswa. Memberkati orang tua kami, memberkati guru-guru kami, dan Tuhan memberkati kami semua. Kami juga mohon Tuhan menolong menjaga kesehatan kami semua. Di dalam kondisi pandemi seperti ini Tuhan, Engkau tetap memelihara kami.
Mereka yang sudah terpapar, biarlah Tuhan menyembuhkan mereka dan memulihkan mereka. Kami pun Tuhan berikan kekuatan dan kesehatan tubuh yang sehat dan kuat. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Ya anak-anak, sampai di sini devosi kita hari ini. Tuhan Yesus memberkati.